Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Apip Sapip, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menantikan transfer siapa saja yang akan bergabung dengan Barcelona, siapa aja yang keluar dari Barcelona ya. Sebahagia kita melihat ulang tahun Lionel Messi, panjang umur serta mulia. Dan pertama-tama gue ingin mengucapkan mohon maaf karena baru bisa upload video, baru sempat upload video. Ya ini gue mau ngasih tahu bahwa sekarang gue lagi ada di lokasi syuting. Nanti akan ada film namanya Banyak Anak Banyak Rezeki. Ya kalian tonton, semoga kalian suka nanti di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Nah hari ini tentunya gue akan bahas seputar Barcelona. Lebih ke diskusi sih, kenapa? Karena jujur pas ini lagi sibuk banget, gua hampir nggak baca berita-berita tentang Barcelona. Baca beritanya ini seadanya aja. Ada kira-kira siapa aja yang bakal masuk Barcelona, yang keluar siapa aja. Tapi kalau misalkan nanti masih ada kurang-kurangnya, boleh kalian yang kasih tahu gua. Sekali lagi karena ya kita semua karbol mania. Pakar bola bukan cuman gua ngomong lu dengerin, tapi juga lu bisa berpendapat, berargumen dan mengeluarkan opini kalian. Oke? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke yang lagi di luar Indonesia. Semoga semakin sehat dan semakin sukses. Yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang masih belum mendapatkan pekerjaan semoga mendapatkan pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke, langsung aja. Amin. Ini berita yang pertama dari Joan Garcia. Joan Garcia ini sudah resmi ke Barcelona. Ya, Joan Garcia sebagai kiper dari Katalan, ya bangsa Katalan ini, Espanyol tentunya, yang mana ini ada rivalitas antara Barcelona dengan Espanyol sebagai bangsa Katalan. Tapi dia memutuskan untuk hengkang di usia 24 tahun ke Barcelona. Sekali lagi gue katakan, Barcelona nggak butuh kiper yang top tier, yang berada di nominasi kiper-kiper terbaik. Selagi menggunakan permainan high risk football, high defensive line, offside trap, kita cuma butuh kiper satu mentalnya kuat. Karena kalau Barcelona main itu kemungkinan kecil kalau golnya kita bisa lebih banyak, kita juga kebobolan. Itu ya, jadi kenapa gue sepakat Joan Garcia datang, karena dengan memutuskan pindah dari Espanyol ke Barcelona itu hal yang sangat berani. Dimana kayak ada ancaman buat keluarganya, ancaman buat karir dari tim rival. Namun dia tetap teguh dengan pendiriannya, dia main bersama Barcelona. Itu mentalnya harus kuat. Dan kalau nanti kebobolan banyak, jadi kiper yang one shoot one goal dengan cara bermain Barcelona, dia harus kuat juga ya kalau ada hujatan-hujatan dari bahkan fansnya sendiri, dari Barcelona sendiri. Itu ya, sekali lagi gue happy Joan Garcia datang. Berarti sebenarnya masih ada 4 kiper Barcelona. Joan Garcia, Ter Stegen, Szczęsny, Astralaga. Tapi Astralaga ini kabarnya diminati masih klub Spanyol ya, Astralaga. Dan Ter Stegen juga lagi dilirik sama klub-klub Arab. Cuma belum tahu sejauh ini seperti apa. Ada yang bilang, "Bang, kok Barcelona nggak beli back sih bang?" Ya, mengingat kebobolannya banyak. Lagi-lagi gue katakan, Barcelona kebobolan banyak bukan semata-mata salah back. Bahkan gue bilang, Barcelona nggak usah beli back, ya. Lu mau taruh Virgil van Dijk di situ, lu mau taruh mungkin Paulo Maldini di situ, Alejandro Nesta pas lagi prime, lu mau naruh Beckenbauer di situ, Baresi, siapa lagi? Maguire, mah jadi 10 orang kalau Maguire doang tim. Semua back yang jago main di Barcelona, ya, itu pasti tetap kebobolan juga kalau mainnya garisnya tinggi. Garisnya udah bukan tinggi, udah paling ujung. Barcelona naik kan garis setengah lapangan. Kalau lagi neken setengah lapangan, biar nggak terlalu jauh jarak per lini ya, berarti dari back ke tengah ke depan, biar nggak terlalu jauh. Makanya ditekan di atas. Tapi lu lihat dong, siapapun bisa hat-trick ke Barcelona. Striker, Guresi bisa hat-trick, Mbappe bisa hat-trick, si Iglesias, Borja bisa hat-trick, Sorloth gampang banget golin Barcelona. Jadi kalau ditanya, "Bang, Barcelona butuh back gak?" Nggak, gue bilang nggak usah. Udah biarin Inigo, biarin Kubarsi, biarin Christensen juga kabarnya lagi ditawar sama klub lain. Tapi udah, Barcelona nggak usah pakai back.
Nggak usah pakai back, nggak usah beli back. Kalau nggak usah pakai back mah langsung kiper dong. Itu yang pertama. Di tengah ada siapa? Nah di tengah nih, kalau lu suruh pilih, kalau gue disuruh pilih, siapa yang mau dijual di lini tengah? Gavi jual aja menurut gue. Gavi jual aja. Kita punya masih punya Fermin, masih punya Pedri, masih punya Olmo, masih punya Frankie. Frankie kan baru diperpanjang. Jadi siapa yang ikhlas? Bahkan Mark Bernal udah sembuh nih musim depan. Ada 5 kita gelandang. Ya kalau main 4-2-3-1 kepake 3, masih sisa 2. Itu juga kalau Rapinya nggak main ke tengah, nanti ada wing yang masuk. Ya jadi siapa yang paling ikhlas kalau ada yang keluar? Gavi menurut gua. Nggak apa-apa. Pablo Tor mau ke Mallorca silahkan. Kesian nggak dapet tempat. Kayak dibunuh karirnya di Barcelona. Gavi nggak apa-apa kalau mau keluar. Silakan, debatable. Itu kayak bang Gavi kan bla 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 bla. Wah nggak apa-apa. Gua Gavi agak kurang serp. Gavi di Barcelona. Nah ini yang seru di depan. Gue sebenarnya males ngikutin rumor transfer karena beritanya itu selalu hampir. Nico Williams dikabarkan ke Barcelona. Ya, itu dari bulan kemarin, dari Mei, Juni. Dari Mei, ya Mei, ini Juni mau ke Juli. Dari Mei bilang, oh Nico Williams sudah merapikan dan mengemas barang-barang yang ada di mes Athletic Club. Bahkan sudah mengemas dan siap-siap untuk pindah ke Barcelona. Pertama itu. Yang kedua, di pertengahan jalan Bayern Munchen melakukan manuver. Bayern Munchen bersedia membayar klausul pelepasan, bukan nilai transfer, klausul pelepasan. Jadi Bayern Munchen juga kandidat terkuat dalam perebutan Nico Williams. Gue bingung, kayak gimana? Barcelona masuk lagi. Barcelona bilang, Barcelona sudah siap dengan gaji klausul apapun yang diminta oleh Nico Williams. Dan tapi masih ada PR tentang klausul pelepasan. Alah, banyak banget. Sampai akhirnya Nico Williams komplit tik-tak here we go. Dan semua prosedur administrasi apapun itu akan diselesaikan di bulan Juli. Masih lama lagi. Yang jelas tiba-tiba Barcelona mendapatkan pemain namanya Rooney. Iya, Rooney. Bukan Wayne Rooney. Tapi Rooney. Nah, gue nggak tahu kancahnya seperti apa, capsnya kayak gimana, secara statistik, secara permainan seperti apa, jam terbang Rooney seperti apa. Tapi biasanya kalau nggak ada yang terlalu mentereng, tiba-tiba direkrut sama Barcelona, itu jatuhnya kayak apa ya? Pengen emang direkrut untuk kayak ke Barcelona B gitu, kayak dulu Araujo ya direkrut dari tim Uruguay ke Barcelona B. Jadi perkuat Barcelona B dulu gitu. Mungkin Michael Faye dulu direkrut tiba-tiba nggak di squad utama tapi di squad B. Jadi Rooney gue nggak tahu capsnya gimana. Mungkin kalau ada lo yang lebih detail tentang Rooney boleh di komen. Bang Rooney tuh bagus, bla 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 bla. Hebat, mainnya efektif, silakan di komen. Tapi gue nggak tahu Rooney itu siapa. Nah, lanjut. Bentar, minum dulu. Lanjut. Beredar kabar ternyata Barcelona nggak cuma ngincer Nico. Rashford juga lagi diusahakan. Nggak apa-apa, gue seneng kalau Rashford ya. Rashford secara attitude itu Barcelona banget. Dia itu selain atlet, dia jiwa sosialnya juga kuat. Rashford itu punya foundation di Inggris, kayak nyumbang anak-anak yang kurang mampu gitu, kayak nyumbang kaum duafa di Inggris. Dia ada foundationnya gitu, jadi masuklah ke value-nya Barcelona. Cuma ya gue pengen Rashfordnya ini Rashford yang di Manchester United ketika pas ada Pogba. Nah, itu bagus tuh main Rashford tuh. Gue nggak mau pas Rashford apa ya, pas ngeblenger tuh mainnya tuh. Jadi raja jogging kayak gitu, gue nggak mau. Atau Rashford yang di Aston Villa sekalian main di Barcelona, nggak apa-apa. Ya Lewandowski ditawar sama klub Arab, cuma belum ada penjelasan secara langsung. Dan ada beberapa pemain juga ya, diantaranya nih yang seingat gue nih, Sergi Dominguez back lagi pengen dikeluarkan. Lalu Araujo ternyata ke Juventus, gue nggak tahu mau ada klausul apa gitu. Dan si Christensen ke klub Arab ada ketertarikan. Lalu juga Astralaga tadi ada 4 ini. Dan Ansu Fati ya udah ke Monaco ternyata. Ansu Fati udah ke Monaco. Itu. Nah sekarang gimana kalau Barcelona datengin Nico Williams dan Rashford? Nah
Ini line up Barcelona aja ya, kita main imajinasi aja ya. Gue ngerasa kalau udah ada Nico Williams dan Rashford itu kemungkinan besar juga datang ke Barcelona. Gue pengen kiper emang Johan Garcia. Back udah pasti masih Inigo dan Kubarsi. Sebelah kiri ada Balde, sebelah kanan Konde. Ya di tengah itu Pedri, Marc Bernal atau Pedri, Frenkie de Jong juga nggak apa-apa. Bang mau kopi susu dong bang, gitu bang. Ya, yang dingin. Makasih ya bang. Ya, gue ulang sekali lagi. Johan Garcia belakang, Inigo Kubarsi, sebelah kiri Balde, kanan Konde, di tengah ada Frenkie atau Bernal, tapi tetap harus ada Pedri. Ya, ke depan dikit kalau Nico Williams sudah masuk, Nico Williams biarin di kiri, diganti posisi Rapinya taruh AMF. Masih ada Olmo kita, ya, menjadi subs. Olmo tuh kayak magicnya itu kuat Olmo, tapi kalau buat main 90 menit belum deh kayaknya, kayak bukan orang yang endurance-nya tuh kokoh gitu, kuat gitu, enggak. Sebelah kiri Nico Williams, AMF, second striker itu Rapinya, di situ bisa Fermin, bisa Olmo juga, tapi Rapinya di situ. Sebelah kanan Lamine Yamal. Ya, kalau mau Lamine Yamal di sebelah kanan, striker Rashford, dan kalau bisa sih siapa? Lewandowski masih ada. Jadi kalau udah Lewandowski masih oke lah, itu udah yang paling optimal. Sekali lagi gue bilang Barcelona butuh back apa enggak? Gue jawab enggak, karena cara main Barcelona high risk football, sepak bola penuh resiko, terlalu tinggi jaraknya, sehingga kalau udah ketemu antitesisnya, ini plan A Barcelona, plan A Hansi Flick nih keren banget, susah buat dikalahkan mungkin, ya, susah buat dibendung. Tapi kalau udah ada, bukan buat ngebendung, bahkan antitesisnya, hati-hati. Banyak serangan kalau offside-nya nggak pinter, kalau defensive line-nya nggak kokoh, kalau build up-nya jelek, blunder, bola lepas di situ. Selesai Barcelona. Itu Barcelona nggak butuh back, tapi kita udah punya kiper mental baja. Di tengah masih aman, amunisi di lini depan Nico Williams, Rashford, Rooney gue nggak tahu, atau ada yang datang lah nanti, masih ada Lewandowski juga kok, dengan Rapinya, Yamal, Nico Williams, Olmo. Siapkah La Liga menerima kenyataan Barcelona seperti itu? Siapkah dunia menerima Barcelona dengan kenyataan seperti itu? Oke, gitu aja. Sekali lagi gue mau kasih tahu buat kalian yang suka nonton bola, nonton juga YouTube-nya Dance TV, karena di situ ada gue sebagai host dan bintang tamu yang sangat kredibel, dosen sepak bola, mahasiswa sepak bola, di situ semua ada. Ya, yang warnanya berbeda-beda di situ semua ada. Dan jangan lupa juga nonton, nanti bakal tayang ini Banyak Anak Banyak Rezeki di bioskop kesayangan kalian. Oke, berarti ada 3 tuh gua. Tahun ini insya Allah ada Tiba-Tiba Setan namanya, terus ada Sumur Jiwo, sama Banyak Anak Banyak Rezeki, karena ada Jota Slim. Ini seorang caster juga